Oke, kita gunakan gambar yang ini. Nah, kemudian kita lihat. Jadi di sini adalah pada saat kedua saklar latch dan unlatch itu diaktifkan. Jadi kalau ini diaktifkan begini, dan kalau ini diaktifkan maka dia akan memutus, juga akan memutus. Yang di sini aktif. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, kita lihat pada saat kedua input latch dan unlatch diaktifkan, pada dominan off dia akan putus. Jadi K1 akan tidak aktif karena terputus di input unlatch-nya. Berbeda dengan rangkaian latching yang dominan on, maka arus akan mengalir dan masuk ke coil K2 sehingga K2 akan aktif. Sehingga karena K2 aktif maka di sini akan aktif, di sini akan aktif sehingga L2 akan aktif. Sedangkan di sini L1-nya tidak aktif karena K1-nya tidak aktif. Nah, itu bedanya antara rangkaian dominan off dan dominan on. Nah, rangkaian berikutnya adalah rangkaian timer. Kita punya namanya switch on delay dan switch off delay. Nah, ini lebih mudah menggunakan timing diagram. Atau diagram pewaktuan. Jadi kita punya ini S1, kemudian kita punya T1, kita punya L1, L2, L3, L4. Nah, diagram pewaktuan ini adalah digunakan untuk menentukan untuk memvisualisasikan sebetulnya gambar antara kondisi aktif dari suatu perangkat dengan perangkat yang lain. Jadi misalnya kalau saklar 1 kita aktifkan, tidak aktif, kemudian kita aktifkan. Saya berikan tanda titik-titik ke bawah untuk memberikan gambaran. Nah, switch on delay adalah on-nya delay, artinya dia menunda untuk coilnya aktif. Jadi kalau kita lihat sekarang T1-nya adalah awalnya tidak aktif. Nah, dia ditunda. Jadi yang kalau kita menggunakan relay biasa kan ini akan langsung naik begini ya. Kalau ini relay biasa kan begini. Jadi sama antara saklar dengan relay. Tapi kalau di sini maka yang terjadi adalah dia menunda waktu sesuai dengan waktu yang kita set. Misalnya saya tunda sekian. Nah, gitu. Jadi ada tundaan waktu yang tundaan waktunya itu, nah ini akan menjadi delay-nya, menjadi T delay-nya. Ini kalau saya berikan garis titik ke bawah. Nah, kemudian pada saat S1 itu tidak aktif, maka coil T1, coil tidak S1 juga akan tidak aktif. Nah, sehingga kita bisa lihat sekarang lampu 1 itu mengikuti coilnya, mengikuti kontaknya ya. Kan ini lampu 1 itu kan ini kontaknya, kemudian ini coilnya. Maka lampu 1 timing diagramnya adalah sesuai dengan T1. Kemudian lampu 2, L2 itu adalah dia kebalikan dari timer 1. Jadi sekarang kalau timer 1-nya 0, dia akan 1, tapi kalau timer 1-nya 1, dia jadi 0. Jadi ini dibalik. Ini 1 dulu. Kemudian di sini jadi 0. Kemudian di sini jadi 1 lagi. Nah, sehingga yang L3 juga sama. L3 itu adalah normally plus juga. Ini turun. Ini mana?
dan lagi. Sedangkan yang L4 itu sama dengan T1, berarti begini, set. Jadi sekali lagi time delay-nya adalah ini ya, antara S1-nya itu aktif dengan T1-nya aktif itu ada jeda waktu. Itu namanya switch on delay. Switch on delay. Nah, berikutnya adalah switch off delay. Switch off delay ini adalah kebalikannya. Saya lagi ini ada S2, ada T2, ada L5, L6, L7, dan L8. Nah, sekarang kalau S2-nya saya aktifkan, maka timer itu akan ikut. Saya berikan garis ke bawah. Maka timernya itu akan ikut aktif. Tapi begitu S2-nya tidak aktif, maka timer itu akan terus aktif sampai jeda waktu yang kita tentukan. Jadi disinilah T delay-nya. Nah, kemudian yang L5 itu L5 sama dengan T2 ya, berarti sama seperti ini. Kemudian L6 tuh kebalikannya, berarti pada waktu dia tidak aktif jadi aktif, kemudian pada saat dia selama ini tidak aktif, kemudian dia akan aktif lagi. L7 sama dengan L6, sama-sama normally close. Dan terakhir L8 itu sama dengan L5 atau T2. Jadi perhatikan ada time delay-nya. Setelah inputnya tidak aktif, maka coilnya tetap aktif sampai suatu waktu tertentu. Komponen terakhir adalah counter. Jadi counter ini adalah untuk mengaktifkan berdasarkan suatu cacahan. Jadi kalau misalnya ini saya geser dulu aja supaya geser ke kiri saja supaya memberikan tempat untuk timing diagramnya. Baik, kembali sini. Kita punya S1, kita punya S2, kemudian ada counter 1, ada L1, ada L2, L3, L4. Jadi kalau S1-nya saya aktifkan 5 kali, itu 2, 3, 4, 5. Ya, pada saat dia aktif yang kelima ini, maka barulah coilnya akan aktif. Jadi dia akan aktif setelah cacahan yang kelima. Ya, ini cacahan kelima sesuai dengan yang di set di contoh ini ada 5. Ya, kemudian sampai kapan dia akan aktif? Sampai ada reset. Jadi kalau S2 ini adalah reset untuk mengembalikan kondisi awal, maka S2-nya di sini adalah, misalnya saya aktifkan di sini, maka C1 ini akan aktif sampai resetnya ditekan. Ya kan, sampai sini. Sehingga L1 sama dengan ini. L2-nya normally close. L3-nya normally close juga. Dan L4-nya adalah normally open. Nah, ini adalah rangkaian untuk counter. Jadi di sepanjang rangkaian video ini kita sudah belajar apa saja? Sudah mempelajari saklar normally open, saklar normally close, saklar change over atau alternate,
kemudian rangkaian kendali langsung dan tidak langsung, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang rangkaian logika, and, or, dan not, kemudian dilanjut dengan rangkaian latching, dominan on dan dominan off. Selanjutnya adalah rangkaian timer untuk menghasilkan tunggal waktu dan rangkaian counter untuk mencacah dari sebuah kejadian, mencacah dari kejadian yang dideteksi melalui input. Nah, demikian rangkaian dari bahan belajar kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.